Jumpa lagi dengan Kak Shirley di Kembara Gembira. Ayo dolan, ayo cerita. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Sudah gosok gigi belum? Oh, banyak yang belum. Hati-hati nih, nanti kayak si kancil dan juga kelinci. Kali ini Kak Shirley akan bercerita tentang kancil dan kelinci yang sakit gigi. Di sebuah hutan yang jauh dari permukiman manusia, para hewan hidup rukun dan damai. Kak Shirley ceritain ya. Jadi, di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman manusia, para hewan hidup rukun dan damai. Di sana tinggal seekor kancil yang sangat cantik. Ia memiliki bulu yang berwarna coklat, matanya bersinar dengan cemerlang penuh perhitungan. Kancil memiliki banyak sahabat loh. Dia punya teman nih, ada kura-kura, ada kelinci, ada monyet, ada serigala, dan masih banyak lainnya. Ia bersahabat baik dengan semua binatang yang ada. Para sahabat kancil sangat suka makan bersama-sama loh teman-teman. Mereka akan mengumpulkan hasil buruan mereka selama seharian. Para sahabat kancil sangat suka makan bersama-sama. Mereka akan mengumpulkan hasil buruan mereka dan makan bersama di sebuah padang rumput yang ada di dalam hutan. Kalau kancil suka sekali loh makan timun, dia akan membawanya sekeranjang untuk dimakan bersama-sama meski tidak semua ia habiskan dalam satu waktu. Sementara kesukaan monyet itu pisang. Monyet harus manjat pisang untuk mendapatkan sesisir pisang yang berwarna kuning keemasan. Sementara anjing suka sekali dengan tulang. Kalau kura-kura lebih suka apa ya? Betul, memakan dedaunan hijau. Sementara makanan kesukaan kelinci adalah wortel dan juga sayuran. Setiap hari ia selalu menghabiskan satu keranjang wortel. Ketika teman-teman yang lain sudah selesai makan, hanya satu hewan saja yang tersisa belum selesai makan. Siapa itu? Kelinci. Kelinci ini paling lama loh teman-teman kalau makan. Jadi yang lainnya udah selesai, kelinci belum selesai. Setelah kelinci menghabiskan makanannya, dia pasti akan tertidur pulas. Sementara hewan-hewan yang lain membereskan atau membersihkan bekas makanannya. Si kancil hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan si kelinci. Pada suatu pagi, kelinci tampak baru saja bangun tidur. Dan di sekitar mulutnya nih teman-teman, masih ada bekas makanannya. Lalu bergegas kelinci melompat. Dia menuju ke sungai untuk mencuci bekas makanannya. Dan hari ini ia berencana untuk mencari wortel dan juga sayuran. Hai kelinci, apakah setelah ini kamu akan mencari sekeranjang wortel lagi untuk dimakan? Tanya kancil penasaran. Ya tentu saja, aku akan mengumpulkan wortel. Aku suka sekali makan wortel, sahut si kelinci. Kancil memandang wajah kelinci yang masih belepotan dengan sisa bekas makan. Hei kelinci, sebaiknya kamu membersihkan diri dulu lah sebelum tidur. Tidak baik bila setelah makan kamu langsung tidur pulas tanpa membersihkan makananmu, kata kancil menunjuk wajah si kelinci yang tampak kotor. Selain itu kamu harusnya membersihkan gigimu dari sisa makanan agar kamu tidak sakit gigi. Wajah kelinci langsung bertekuk. Kesal mendengar ceramah dari si kancil yang mengganggu pagi-paginya. Itu tidak akan terjadi padaku. Selama ini aku memakan banyak wortel, langsung tertidur dan gigiku tidak pernah sakit, sahut kelinci dengan ketus. Ia langsung melompat pergi meninggalkan kancil dengan kesal. Kancil menatap kepergian temannya itu. Setelah kelinci melompat pergi meninggalkan kancil, ia kemudian bergegas untuk mengumpulkan kembali wortel untuk ia makan. Ia mengumpulkan wortel banyak sekali, bahkan jauh lebih banyak dari biasanya. Hari itu, karena merasa masih kesal dengan si kancil, si kelinci memutuskan untuk tidak ikut makan bersama seperti biasanya. Dengan rakusnya, dia menghabiskan banyak sekali wortel lebih dari biasanya. Dia tidak berkumpul dengan teman-temannya. Kelinci rakus sekali melahap habis makanan yang dia kumpulkan tadi. Setelah makanannya habis,
Tahu nggak teman-teman, kelinci ngapain? Ya, seperti biasa, dia langsung tertidur pulas. Keesokan harinya, si kancil yang merasa sedih karena pertengkaran dengan si kelinci kemarin berjalan menyusuri hutan dengan mencari si kelinci. Kemana ya perginya kelinci? Dia ingin meminta maaf. Semalam ketika kelinci tidak ikut makan bersama seperti biasanya, kancil mulai merasa menyesal sudah menceramai kelinci. Rupanya kelinci benar-benar tidak berkenan. Kancil berjalan menyusuri sungai dengan berharap dia akan ketemu kelinci yang sedang membersihkan badannya. Tapi teman-teman, tidak juga ia menemukan kelinci. Kancil pun mencoba mencari di tempat lain. Kira-kira di mana ya kelinci? Tak terasa hari sudah sore. Kancil tiba-tiba mendengar suara tangisan di balik pohon yang sangat besar. Suara tangisan itu terdengar sangat familiar loh. Sepertinya itu suara si kelinci. Cepat-cepat Kancil mendatanginya. Nah, benar kan? Itu adalah tangis si kelinci. Hai temanku kelinci, ada apa kamu? Kenapa kamu menangis? Teriak si Kancil. Kancil, gigiku sakit. Kelinci menangis. Ternyata pipinya bengkak berwarna kemerahan. Gigi kelinci benar-benar terasa sakit. Gigimu sakit sekali ya? Kan sudah aku bilang. Tuh, lihat, pipimu bengkak, kata si Kancil. Iya, Cil. Sejak bangun tidur tadi, gigiku terasa sakit. Aku juga tidak bisa memakan apapun sejak tadi pagi. Aku kelaparan, kata si kelinci. Tenang saja kelinci, aku pasti akan menolongmu. Sekarang ayo kita bergegas menuju ke rumah kura-kura. Pasti dia mempunyai obatnya. Mereka berdua berjalan menuju ke rumah kura-kura. Sesampainya di rumah kura-kura, kelinci langsung diperiksa giginya. Disuruh membuka mulutnya. Kura-kura dengan cermat meneliti satu-satu gigi kelinci. Benar-benar terkejutlah kura-kura ketika melihat kelinci membuka mulutnya. Apa yang terjadi teman-teman? Gigi kelinci nampak banyak berlubang. Karang giginya sangat tebal. Baunya tidak sedap. Sisa-sisa makanan menyelip di antara sela-sela gigi. Ada pula gigi yang berlubang, keluar ulat dari dalamnya. Sungguh menakutkan. Kura-kura bergidik dengan ngeri melihatnya. Wah kelinci, kalau ini gigimu sudah parah sekali. Harus ada yang ditambal dan harus ada yang dicabut, kata kura-kura sambil membetulkan letak kacamatanya. Kelinci kaget. Hah? Harus dicabut? Lalu kura-kura menjawab, kelinci, sepertinya ini kamu tidak pernah membersihkan sisa makanan setelah makan malam. Seharusnya kamu menggosok gigimu setelah makan. Sisa-sisa makanan yang ada di gigi bisa mengakibatkan gigimu berlubang seperti sekarang. Bila sudah berlubang, maka rasanya akan ngilu sekali. Karena kamu harus rajin membersihkan gigi setelah makan. Setelah itu, kura-kura merawat gigi kelinci putih yang kesakitan. Setelah memeriksa gigi, kelinci dan kancil kemudian pulang bersama-sama. Kancil, maafkan aku ya. Padahal kamu sudah mengingatkan aku untuk gosok gigi. Tapi aku malah marah padamu. Kancil pun hanya tersenyum. Itulah gunanya teman. Kita saling mengingatkan bila ada yang berbuat salah. Kelinci pun berbaikan dengan kancil. Ia sangat bersyukur memiliki teman seperti kancil yang peduli pada teman-temannya. Setelah sembuh dari sakit gigi, kelinci pun mulai menjalani hidup yang lebih baik. Dia tidak lagi rakus dan dia rajin menggosok gigi. Kelinci pun memakan wortel secukupnya setiap makan. Teman-teman, dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus rajin menggosok gigi. Ya, sekian dulu cerita dari Kak Shirley. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!